Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis 16 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh kitab Tauhid oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dan kitab syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para jamaah Masjid Utsman bin Affan Barito Kuala yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu Kitabut Tauhid. Dalam buku terjemahannya Tauhid, Hakikat dan Kedudukannya. Sebelum kita
melanjutkan kepada bab yang kedua, saya ingin bertanya dahulu tentang pelajaran yang telah lalu dari satu bab yang sudah kita pelajari. Apa itu tauhid? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa itu tauhid? Nah, apa pengertian tauhid? Nah, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah pengertian dari tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah wa adamu syirik bihi, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian apa itu atau ada berapa macam tentang pembagian tauhid? Nah, siapa yang bisa jawab? Berapa macamkah pembagian tauhid yang sudah kita pelajari? Ini adalah pertemuan yang kelima. Kalau tidak salah saya membahas ini di pertemuan yang pertama atau kedua gitu. Saya membiasakan sebelum bab yang kedua atau bab yang selanjutnya saya akan bertanya. Nah, baik. Tauhid dibagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Dan tauhid uluhiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Dan tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang kita tidak boleh memisalkannya ataupun merubah maknanya ataupun menanyakan bagaimana atau tidak boleh meniadakannya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Nah, apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Siapa yang bisa menjawab? Nah, hubungan ayat ini dengan tauhid bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu pada kata illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut.
Yang artinya dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut-taghut itu. Apa arti taghut? Apa arti taghut? Nah, taghut adalah segala yang melampaui batas dari siapa saja yang diibadahi atau ditaati atau diikuti. Itulah taghut. Kalau ada orang yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, berarti taghut. Kalau ada orang yang ditaati untuk menyelisihi Allah dan dia ridha, berarti taghut. Kalau ada orang yang diikuti untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya, berarti dia taghut. Taib, apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Nah, hubungan ayat ini dengan tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Hubungan ayat ini dengan tauhid apa? Tauhid apa tadi? Beribadah kepada Allah semata dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Nah, di dalam ayat ini, dan sembahlah Allah dan jauhilah taghut-taghut. Hubungannya apa? Berarti ayat ini memberikan pelajaran bahwa dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya adalah dakwah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, itu hubungannya dengan tauhid. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Allah Rabb kalian telah menetapkan, telah memerintahkan supaya kalian jangan beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, mana hubungan ayat ini dengan tauhid? Yaitu ada pada kata apa? Alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, saya lupa tadi. Yang ketika tadi ayat yang kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru, beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Saya sering mengulang-ulang. Tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan siapa yang bisa mengulang? Nah, al-itsbat dan an-nafyu. Apa makna itsbat? Apa makna nafyu? Meniadakan. Itsbat artinya menetapkan. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. U'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah taghut. Ya, nafikan, tiadakan sembahan selain Allah. Tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an.
Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Apa hubungannya dengan tauhid di sini? Apa hubungannya dengan tauhid? Ayat ini memerintahkan apa? Beribadah hanya kepada Allah dan melarang apa? Dan melarang apa? Dan melarang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, kemudian setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan dalil, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang berbunyi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Ayat ini memberikan pelajaran bahwa hakikat tauhid adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, ayat ini memberikan pelajaran bahwa hakikat tauhid adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Kemudian penulis membawakan dalil yang terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya? Kemudian apa hak hamba atas Allah? Nah, siapa yang bisa jawab? Hak Allah apa atas hambanya? Nah, selain berdua, hak Allah atas hambanya. Nah, ada di dalam buku. Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Hak Allah atas hambanya adalah manusia agar beribadah kepada Allah semata. Baik. Lalu hak hamba atas Allah apa? Angkat tangannya. Allah tidak akan menyiksa orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apakah berhak hamba memaksa Allah kalau sudah bertauhid? Apa maksudnya hak hamba di sini? Nah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan karunia kepada hamba yang bertauhid. Apabila mereka sudah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, maka hak hamba yang merupakan karunia Allah, bukan paksaan dari hamba kepada Allah, karena Allah tidak bisa dipaksa, tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, begitu selalu ya. Jadi setiap bab kita selesai, saya akan mengulang pelajaran yang telah lalu. Kita masuk kepada bab yang kedua. Nah, iqra ya Syekh. Bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Firman Allah Subhanahu wa taala,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Taib. Sekarang bab yang kedua, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Yang artinya bab 2, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya, yaitu karena tauhid. Jadi di dalam bab ini penulis menginginkan menjelaskan kepada kita bahwa sesudah kita mempelajari hakikat tauhid, maka di dalam tauhid ada keistimewaan, ada keutamaan, ada fadilah, ada pahala bagi orang yang bertauhid. Nah, di sini keutamaan atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Bukankah dosa-dosa yang diampuni karenanya ini disebut dengan keistimewaan? Lalu kenapa disebutkan? Semestinya cukup aja bab kedua, keistimewaan tauhid. Begitu cukup. Tapi kenapa disebutkan dosa-dosa yang diampuni karenanya? Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu keistimewaan paling besar dari tauhid adalah diampuni dosa. Nah, garis bawah itu baik-baik. Salah satu keistimewaan dari tauhid adalah diampuni dosa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini akan mempelajari tentang keistimewaan tauhid. Orang kalau bertauhid, apa keutamaannya? Apa pahalanya? Apa fadilahnya? Dan salah satu keutamaan tauhid adalah seseorang diampuni dosanya. Dan ini fadilah, salah satu fadilah yang terbesar dari tauhid, ya. Fadilah yang terbesar dari tauhid. Kemudian penulis membawakan dalil. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dalam tanda kurung di sini sudah diberikan pemberitahuan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, kita mulai mempelajari ayat ini. Orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah di dalam bahasa disebut dengan at-tasdiq, mempercayai. Iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq. Ya. Secara bahasa iman artinya adalah at-tasdiq. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Nah, artinya mempercayai.
Di sana nanti lebih dalam lagi para ulama membicarakannya. Apakah cukup mempercayai? Apakah harus menetapkan? Makanya para ulama mengatakan wal iqrar, at-tasdiqu wal iqrar. Ya. Wal iqrar. Iqrar artinya adalah menetapkan. Orang dikatakan beriman apabila dia mempercayai dan iqrar, menetapkan. Ini arti iman secara bahasa. Adapun arti iman secara istilah syariat, para ulama ahlu sunnah mengatakan al-iman, penulis berkata di sini, pensyarah, syar'an i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Secara syariat, iman artinya adalah meyakini dengan qalbu dan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Bertambah keimanan dengan ketaatan dan berkurang keimanan dengan kemaksiatan. Ya, berkurang keimanan dengan kemaksiatan. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yaitu yang meyakini di dalam qalbu, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman bertambah dengan mengerjakan ketaatan dan berkurang dengan mengerjakan kemaksiatan. Taib, lanjut. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Iman mereka, kata iman mereka maksudnya adalah tauhid mereka. Ya, di dalam buku kan ada di situ. Mencampur adukkan iman mereka. Iman di sini adalah tauhid. Makanya saya sering ulang-ulang bahwa salah satu dari sinonim tauhid adalah iman. Ya, salah satu kata padanan dari tauhid adalah apa? Iman. Nah, ini contohnya nih. Tidak mencampur adukkan iman mereka. Iman mereka di sini maksudnya tauhid mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kezaliman ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah, yaitu kesyirikan. Yang kedua, zalim kepada makhluk Allah. Dan yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Nah, kezaliman yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu kesyirikan. Dari mana kita tahu bahwa kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan? Dari hadis, ya, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Ketika turun ayat ini, surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Qala ashabu wa ayyuna lam yadhlim. Para sahabat Nabi merasa berat. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat kezaliman? Ya. Kemudian fanazalat innasyirka ladzulmun azim. Maka turunlah ayat surat Luqman ayat 13
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka arti kezaliman pada ayat ini apa artinya? Kesyirikan. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana engkau menafsirkan ayat bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Dari mana kita dapatkan tafsirannya? Dari hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat karena semua dari kita pernah berbuat zalim, minimal kepada diri sendiri. Merasa berat. Ayyuna lam yadhlim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Maka kemudian turunlah ayat surat Luqman, ayat berapa? 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Mengapa kesyirikan kezaliman yang sangat besar? Jawabannya adalah syirik. Kezaliman secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Seperti misalkan peci kita letakkan di kaki. Ini kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena meletakkan hak yang paling khusus yang Allah miliki, yaitu ibadah, kepada yang tidak berhak, yaitu kepada makhluk. Nah, sudah dapat jawabannya ya. Nanti kalau pas diulang harus disebutkan. Mengapa tadi kesyirikan disebut kezaliman? Karena meletakkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah, yaitu ibadah, kepada yang tidak berhak, yaitu makhluk. Makanya disebut dengan kezaliman. Doa itu hak milik Allah khusus. Tidak boleh berdoa kepada makhluk. Walau kepada Rasulullah. Ya Rasulullah aghithni. Wahai Rasulullah, beri pertolongan aku dalam keadaan yang sempit. Tidak boleh. Kalau kepada Rasulullah SAW saja tidak bisa berdoa, apalagi kepada makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Nah itu dia. Kita lanjut. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Pensyarah kitab, ya ini kitabnya ini, pensyarah kitab Tauhid Al-Jadid fi syarh kitab Tauhid berkata, lahumul amnu al-muradu bil amni al-amnu min dukhulin nar idza lam yusir ala al-kaba'iri ma'at tauhid. Awil amnu minal khulud min finnar in kana musirran 'alal kabair ma'at tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Keamanan ada dua. Ya. Al-amnu, keamanan. Keamanan di sini ada dua bagi yang bertauhid. Yang pertama, al-amnu min dukhulin nar. Aman dari masuk neraka. Yaitu tidak masuk neraka. Aman dia dari masuk neraka. Terlepas dari masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka berarti masuk surga. Aman dia. Kemudian yang kedua,
Aman minal khuludi finnar. Aman dari kekal di dalam neraka. Nah, berarti yang kedua ini bisa masuk ke dalam neraka. Mungkin dia bertauhid, tidak mensyirikkan Allah, tapi ahli maksiat. Apalagi dosa besar, judi, minuman yang memabukkan, berzina, mencuri, membunuh, ya. Kemudian apalagi macam-macam dosa-dosa besar. Dia melakukan itu, akhirnya dinyatakan masuk ke dalam neraka, tapi aman dari kekal di dalam neraka. Maka aman di sini ada dua makna. Aman tidak masuk neraka sama sekali. Yang kedua aman apa? Kekal dari api nerakanya Allah SWT. Nah, ini keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata pensyarah, muhtadun humul ladzina araful haqqa fid dunya fa'amilu bihi. Muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran di dunia lalu mengamalkannya. Nah, ini keutamaan tauhid. Orang-orang yang bertauhid diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu dan mengamalkan ilmu. Untuk berilmu dan mengamalkan apa? Ilmu. Taib. Kemudian penulis pensyarah kitab tauhid ini menyebutkan penjelasan secara global. Beliau mengatakan, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala anna man wahhadahu wa lam yakhlit aw yukhallit tauhidahu bi syirkin fa inna Allah qad wa'adahu bis salamati min dukhulin nar fil akhirah wa sayuqifuhu ila siratil mustaqim fid dunya. Lihat, Allah mengabarkan bahwa siapa yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah menjanjikan untuknya selamat dari api neraka di akhirat. Dan Allah akan membimbingnya di dunia di jalan yang lurus. Nah, ini keutamaan tauhid. Yang pertama, yaitu dia aman dari masuk neraka atau aman dari kekal dalam neraka. Yang kedua, dia diberi petunjuk di dunia untuk berilmu dan mengamalkan ilmunya. Taib. Apa faedah dari ayat ini? Pensyarah mengatakan, al-fawaid, awalan, la sihhata lil iman ma'asyirk. Tidak ada sah keimanan bersama kesyirikan. Tidak sah iman bersama kesyirikan. Meskipun beriman, meskipun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan kesyirikan, tidak sah keimanannya. Harus beribadah kepada Allah, isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, nafi, meniadakan sembahan selain Allah. Thaniyan, tasmiyatu syirki zulman, menamakan kesyirikan dengan kezaliman. Apa sebabnya tadi? Meletakkan hak Allah yang paling khusus kepada selain Allah. Di situ kezalimannya. Karena yang nama kezaliman apa tadi secara bahasa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Thalithan anna man lam yakhlit imanahu bisyirk fahuwa aminun minal azab. Faedah yang ketiga, siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan,
maka dia aman dari siksa. Dalil yang kedua. Nah, yang kedua. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali." Barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Ubadah bin Samit. Beliau adalah Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari dari kaum Khazraj. Khazraj, salah satu suku besar di kota Madinah. Kunyahnya Abul Walid. Kunyahnya Abul Walid. Dan beliau adalah salah satu pemuka dari kaum Khazraj. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Jadi kalau sahabat ikut perang Badar itu lebih istimewa daripada sahabat yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Perang Badar tahun kedua Hijriah, penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Selalu seperti itu disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Dan beliau wafat di Ramlah. Ramlah itu adalah di daerah, salah satu daerah di Palestina, dan wafat pada tahun 34 Hijriah. Jadi beliau ini sahabat Rasulullah SAW. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Sembahan di sini maksudnya adalah ma'bud. Ya, sembahan di sini maksudnya adalah ma'bud. Bihaq, tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja. Perhatikan sini. Man syahida alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak. Di sini diartikan adalah ma'bud bihaq, ya, sesembahan yang hak. Sesembahan di sini maksudnya adalah zat yang diibadahi. Diibadahi. Ma'bud bahasa Arabnya. Ya, ma'bud. Jadi la ilaha artinya la ma'buda. Ya, ilaha artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Lalu kenapa ada hak ini? Hak. Sedangkan di sini tidak ada hak. Nah, karena ada sesembahan-sesembahan yang diibadahi tapi tidak hak.
Seperti Yesus, Uzair, patung, berhala, itu sesembahan. Ilah, itu ilah, Tuhan yang diibadahi, tapi tidak hak. Makanya harus ada kata hak. Ya. Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Yang hak maksudnya yang hak diibadahi. Kenapa harus pakai kata yang hak? Karena ada sesembahan yang diibadahi di dunia ini, tapi tidak hak untuk diibadahi. Nah, apa dalilnya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, lihat ya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Nah, dan sesungguhnya apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itulah yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha besar. Nah, itu ya. Itu harus diingat tuh. Di sini terjemahkan barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Ini benar terjemahannya. Ya. Kalau ada orang menerjemahkan gini, tidak ada sesembahan selain Allah, begitu saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana? Maka jawabannya kurang. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka banyak Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan selain Allah tidak hak untuk diibadahi. Ya. Jadi kalau ada orang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, ada tiada sembahan selain Allah, ini kurang. Kurang apanya? Haknya. Karena banyak Tuhan selain Allah. Cuma yang hak diibadahi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis atau pensyarah mengatakan wa arafa ma'naha wa amila bimuqtadaha. Siapa yang bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan mengenal maknanya dan mengerjakan konsekuensinya, bukan hanya ucapan di lisan, harus memahami apa yang diucapkan dan harus mengerjakan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tauhid, beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah harus seperti itu. Ya, harus mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti pendalilannya di sini. Ya, belum inti pendalilannya belum. Dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Apa penjelasan pensyarah? Mamlukun lahu khalin min sifatil ila uluhiyah war rububiyah. Lihat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Yaitu kata beliau budak Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah budak Allah. Terlepas dari sifat peribadatan, nggak boleh beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari sifat rububiyah, kekuasaan mencipta, mengatur, berkuasa tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, wasyahadatu birisalatihi wa tasdiquhu
fima akhbara wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau orang bersyahadat Muhammad Rasulullah, maka dia meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kemudian konsekuensinya 4. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Yang kedua, mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Itu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada 4. Apa tadi? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ dululah. Ya. Baik. Biar tidak terlalu malam. Nah, ada yang ingin bertanya? 5 menit. Kalau tidak, ulun yang bertakun. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Nah, Pak. Oke. Meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, yaitu meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mereka apa keutamaan dari tauhid yang sudah dipelajari malam ini? Nah. Tadi keutamaan tauhid yang sudah dipelajari malam ini selain yang sudah jawab. Merasa aman. Apa maksud aman, Pak? Aman dari maksud neraka. Ada 2 macam. Aman dari masuk neraka, dan yang kedua aman dan kekal dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian benarkah arti dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah? Benar nggak? Kurang tepat. Kenapa? Yang benar bagaimana? Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Kenapa harus ada hak? Karena banyak sembahan-sembahan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ada 4. Mempercayai apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.